Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat malam teman-teman, jumpa lagi bersama saya di sini Bagus Baraja di channel Bagus Baraja. Ini mohon maaf banget karena beberapa hari sudah tidak ada video terbaru dari saya, kurang lebih 1 minggu ya kalau nggak salah, karena memang ada aktivitas yang sangat luar biasa padatnya, yaitu acara bootcamp kemarin di Kaliurang di Yogyakarta yang cukup menyita waktu sehingga belum ada waktu untuk buat video untuk teman-teman yang selalu nunggu di channel YouTube ini. Tapi insya Allah per malam ini akan terus update ya. Jadi jangan lupa, terkhusus buat teman-teman yang barusan mampir di channel YouTube ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, bantu channel ini terus berkembang. Dan jangan lupa yang terpenting itu klik tombol loncengnya tuh ya. Ada juga yang sudah subscribe tapi tidak klik tombol loncengnya, jadi suka kelewatan waktunya ya, kelewatan video maksud saya. Jadi fungsinya itu agar kamu terus dapat notifikasi atau pemberitahuan saat saya update video terbaru seperti video kali ini. Nah, sebelum kita bahas, saya ingin sampaikan materi yang sebenarnya ini sangat kamu butuhkan. Jangan di skip, tonton videonya sampai habis ya. Ini insya Allah akan sangat-sangat bermanfaat untuk kamu. Sebelum saya bahas, saya ingin informasikan plus sekaligus mengajak Anda semuanya untuk menghadiri satu sesi yang yang ditunggu-tunggu sebenarnya secara online, yaitu bincang-bincang keilmuan tentang bagaimana caranya mengaktifkan tombol magnet uang di dalam diri kita, magnet keberlimpahan, dengan satu ikhtiar langit untuk atau agar dimudahkan oleh Allah untuk pelunasan hutang. Sekali lagi, itu ikhtiar langit itu penting banget karena bab rezeki itu tidak melulu tentang ikhtiar usaha, tapi yang terpenting adalah bagaimana konsep hati. Nah, itu yang akan saya bahas nanti di tanggal 30 Juni ya. Infaknya sebahagiannya, jadi segera daftarkan diri kamu. Dan untuk pendaftarannya langsung klik, ada link di deskripsi landing page, nanti langsung tinggal kamu isi, kamu daftar, dan insya Allah langsung bergabung di grup ya, di grup WA untuk menunggu di tanggal 30 Juninya nanti kita adakan bincang-bincang secara online ya. Sekali lagi saya mohon maaf nih, lebih dari 1 minggu nggak ada video. Tapi buat kamu yang selalu stay di channel YouTube, saya ucapkan banyak terima kasih. Nah, sebagai bentuk rasa terima kasih saya, apresiasi saya untuk Anda yang selalu nungguin video terbaru dari saya akan berikan satu pemahaman ilmu yang sangat mudah dan sederhana. Oke, lupakan loanya. Walaupun harus saya akui, saya banyak sekali membahas tentang the law of attraction atau hukum tarik menarik. Ya, kita kembali kepada prinsip doa ya. Mau bicara loa juga sebenarnya bicara bagaimana caranya agar doa kita dikabulkan oleh Allah. Bicara hukum tarik menarik sama aja, cuma bahasanya yang berbeda. Gini, pertanyaan klasik adalah bagaimana caranya doa kita mudah dikabulkan. Pertanyaan klasiknya juga, mengapa hidup kok begini-begini aja? Sebenarnya letak kesalahannya di mana? Saya kan pernah sampaikan bahwa rezeki itu adalah bab hati, teman-teman. Bab hati. Kalau hati kita berkecamuk, banyak masalah yang dirasakan maksud saya. Kalau manusia hidup nggak punya masalah itu rasanya bohong sekali ya. Yang namanya orang hidup itu pasti punya masalah. Tapi masalah yang kita alami, yang kita miliki, kalau sampai menembus rasa, lalu membuat kita terbawa perasaan, yang namanya masalah pasti identik dengan kesedihan, kegalauan, keraguan, ketakutan, kecemasan, dan lain sebagainya. Dan itu sebenarnya penyakit hati maksud saya. Jadi dasarnya adalah ya kita semuanya harus berusaha bagaimana mengkondisikan hati setenang mungkin. Itu dasarnya dulu nih. Kalau nggak tenang, sehebat apapun doa Anda, sehebat apapun pikiran Anda, wiritan Anda, ya akan begitu saja. Gitu. Saya bicara sesuai riset, sesuai pengalaman, sesuai cerita dari banyak klien, dan saya alami juga. Jadi berhenti mengandalkan wiritanmu. Ya, karena bukan wiritan, bukan pikiran yang sebenarnya sejatinya yang membuat doa kita terkabulkan, atau
Ya kalau nggak paham maknanya juga bingung juga gitu loh. Hakikinya yang mengabulkan doa kita adalah Allah. Lagi-lagi kita bicara rezeki, kalau timbul pertanyaan kenapa rezeki semakin seret, semakin sempit, ya salah satu sebabnya dan bahkan sebab utamanya ya, yaitu tidak terkoneksinya kita dengan yang disebut rezeki. Rezeki itu energinya positif, teman-teman. Sementara hati kita kalau larut dalam kesedihan karena sebab punya masalah, larut dalam kesedihan sekali lagi, itu energinya negatif. Itu secara dasar basic ilmuwan, sehingga antara energi positif dan negatif itu tidak bisa ketemu. Karena pada dasarnya hukum apapun yang ada di alam semesta, hukum sebab akibat, bahkan hukum tarikan, itu realita ya, nyata banget terjadi dalam hidup kita. Kembali lagi kepada diri kita. Anda bisa tanyakan pada diri Anda sendiri, Anda juga bisa cross check pada diri Anda sendiri. Kalau dirasa energinya negatif, hakikinya sebenarnya penyebabnya itu ilmu dasarnya. Nah, sekarang banyak sekali pertanyaan yang diajukan kepada saya juga melihat, mendengarkan sendiri keluh kesahnya teman-teman. Ternyata pertanyaannya sangat-sangat bagus menurut saya. Lantas bagaimana Gus agar kita atau energi kita bisa baik, selaras, kemudian bisa terkoneksi dengan energinya rezeki gitu ya. Uang itu bagian kecil dari rezeki. Rezeki itu maknanya luas, kesehatan juga rezeki, dapat kasih sayang dari orang tersayang juga itu rezeki, kemudian masih diberikan tempat tinggal, kendaraan dan lain sebagainya, itu adalah rezeki. Bertemu dengan orang-orang baik juga rezeki. Jadi jangan disempitkan rezeki itu hanya bicara tentang uang. Oke, itu kesadaran yang harus terbangun. Lagi-lagi pintu utamanya adalah kesadaran. Ya. Nah, lanjut pada pertanyaan yang lebih dalam lagi, satu level di atas pertanyaan yang tadi, yaitu bagaimana meningkatkan energi agar energi kita terkoneksi. Kalau rezeki itu energinya positif, berarti kita harus dengan energi positif pula. Energi positif yang dimaksud apa sebenarnya? Apakah hanya cukup dengan berbaik sangka? Berbaik sangka yang saya maksud adalah Allah pasti berikan rezeki kepada saya. Oke, itu bagus. Itu bagus, tapi harus ada ikhtiar zahir dan ikhtiar batin. Nah, tadi itu adalah bagian dari ikhtiar zahir. Ya, kamu usaha, bekerja dan lain sebagainya. Bahkan mungkin wiritan itu ikhtiar zahir, tapi ikhtiar batinnya adalah ada dua hal. Yang pertama syukur, yang kedua sabar. Nah, itu meningkatkan energi. Ya, meningkatkan energi positif sehingga menjadi pendukung agar kita terkoneksi pada rezeki yang sudah Allah sediakan di alam semesta ini. Ya, sistem. Sekali lagi, sistem yang membuat kita tidak berdaya. Ya, tapi sistem ini pula kalau kita terapkan yang akan membuat kita juga akan menjadi manusia yang berlimpah. Syukur. Coba perhatikan syukurmu, teman-teman. Jangan bosan dengerin saya membahas tentang syukur. Jangan bosan. Ya. Karena semakin saya ulang-ulang bab syukur, hatimu akan terkoneksi dengan sendirinya dengan apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan syukur. Jadi syukur itu adalah menerima, menerima setiap kejadian yang sudah Allah takdirkan kepada kita. Jadi syukur itu tidak hanya bicara menerima takdir baik, tapi syukur itu juga bisa menerima dengan lapang dada ketika Allah berikan takdir yang tidak baik. Tapi pun menurut saya pribadi, takdir yang tidak baik itu tidak semata-mata begitu saja Allah berikan kepada kita. Ya, takdir yang tidak baik itu melainkan dari sebab energinya kita. Nah, hukum atau sistem yang dari Allah yang diberlakukan di alam semesta ini, yaitu ketika kita menolak apa yang sudah Allah berikan, maka kita justru akan menarik banyak hal yang membuat kita sedih. Jadi hebatnya manusia itu bukan hanya bicara ketika menerima takdir baik. Saya rasa semuanya akan menerima itu ya, namanya juga kebaikan pasti diterima. Tapi walaupun ada juga orang yang sudah dikasih takdir baik tapi bawaannya suudzon, merasa nggak cukup dan lain sebagainya gitu ya, walaupun menerima takdir baik. Dan itu mudah-mudahan bukan kita semuanya ya. Nah, yang paling hebat adalah ketika kita bisa menerima takdir yang tidak baik. Menerima takdir yang tidak baik maksud saya, hari ini kita kan hanya mengandalkan sudut pandang kita nih. Baik dan buruk itu ukuran sudut pandang kita. Nah, ini yang bisa menjadi masalah, sehingga
seakan-akan campur tangan Allah itu hanya bicara tentang keburukan. Mindset lagi nih. Gitu. Jadi bagi saya orang hebat adalah ketika dia diberikan atau dia mengalami takdir buruk atau takdir tidak baik menurut sudut pandang dia, tapi dia masih bisa ridho. Itulah hakikinya syukur. Ya, hakikinya syukur di sana. Oke. Nah, syukur itu seperti apa penerapannya? Setiap ada sesuatu yang kalian dapat, pertama harus di framing dengan kata alhamdulillah. Mau baik mau buruk, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Bicara tentang kebaikan, alhamdulillah, sebutkan objek yang kamu dapat, sebutkan apa yang kamu miliki. Alhamdulillah ya Allah, nafas saya masih baik banget ya Allah, nafas saya masih baik banget. Nah, kemudian itu harus dirasakan dengan hati. Pengucapannya tetap framingnya adalah alhamdulillah. Ketika dapat sesuatu yang tidak baik menurut sudut pandang kita, alhamdulillah ya Allah, masih engkau ingatkan lewat kejadian yang mungkin menurut saya tidak menyenangkan, tapi saya ridho ya Allah. Tapi teman-teman, hebatnya ketika takdir buruk kamu terima, kamu ridho, di situ akan Allah munculkan hikmah. Berarti di sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa hikmah itu, ya, hikmah positif di dalam sebuah asumsi yang negatif tadi itu akan tampak kalau kita ridho, kalau kita terima. Nah, sekarang kan terjawab ya. Kalau misalkan hikmahnya atau petunjuk dari Allah, nilai baik di balik kejadian yang tidak baik itu tidak tampak, berarti sebabnya adalah karena kita tidak menerima. Maka berhentilah protes. Sekali lagi, berhentilah protes. Karena kalau kita terus protes kepada Allah, itu bukan menyelesaikan masalah, justru akan menambahkan masalah. Allah menepati janji saja ya. Oke, wala in kafartum min adzabil syadid. Tapi ada janji sebelum kalimat tersebut, la in syakartum la azidannakum. Begitu kata Allah. Jadi kalau kamu bersyukur, aku tambah nikmatnya. Tapi kalau kau kufur, menolak, gak terima atau protes, maka sejatinya ketahui siksa Allah lebih pedih. Artinya bisa jadi apa yang kita miliki justru akan Allah ambil, atau mungkin hikmah yang tidak tampak, tidak Allah tampakkan karena masih protes terus. Oke, sampai di sini paham ya? Untuk meningkatkan energi, salah satu caranya adalah meningkatkan kualitas syukur. Ya, percaya deh, percaya sama saya. Udah banyak banget buktinya. Sudah bertahun-tahun bahkan mencari solusi. Sudah belajar ke sana kemari. Ending ikut pembelajaran di RKD. Saya cuma nyuruh syukur. Ketika rasa syukur itu atau esensi dari ilmu syukur itu masuk dan membuat dirinya sadar, semua masalah tiba-tiba Allah selesaikan. Bahkan banyak keajaiban yang terjadi. Bicara tentang uang atau piutang yang ada di orang lain, tiba-tiba walaupun bertahun-tahun Allah ingatkan orang yang punya hutang lalu membayarnya. Secara logika sangat gak masuk akal, karena sudah bertahun-tahun gak dibayar, orangnya hilang, tiba-tiba orangnya telepon. Itu salah satu keajaiban saja. Oke. Nah, sekarang saya akan berikan caranya, bagaimana caranya menerapkan syukur dari mulai yang paling dasar, yang sederhana, yang harus kamu praktekkan setiap hari. Pagi hari minimal, sisihkan sejenak waktumu. Kalau kamu masuk kerja jam 7 misalkan, jam 6, duduklah sebentar saja. Gak lebih dari 15 menit, 10 menit oke lah. Yang penting istiqomah diulang-ulang. Dan ingat betul-betul apa yang saya katakan teman-teman. Saya bicara sebagai saudara, saya bicara sebagai sahabat saja. Ini pun saya mengimajinasikan seakan-akan kita sedang duduk berdua lalu diskusi. Muncullah banyak kalimat dari saya untuk Anda. Ya, istiqomah saja, percaya sama saya ya. Istiqomah diulang-ulang, sabar. Jangan terburu-buru ingin mendapatkan solusi. Jangan berikan tanda seakan-akan Allah itu tidak tepat waktu memberikan solusi kepada kita. Allah itu selalu tepat waktu. Ingat bahwa Allah tidak akan pernah berikan ujian, cobaan, kesulitan itu di luar batas kemampuan. Gak mungkin. Allah gak akan ingkar terhadap janjinya. Jadi jangan khawatir. Pegang satu prinsip itu, pesan dari Allah itu, masukkan ke dalam perasaan. Sekarang bagaimana kamu bisa memaksimalkan ikhtiar langitnya? Dengan cara masuk kerja jam 7, lakukan ini jam 6. Duduklah sebentar saudaraku. Duduk sebentar. Kamu rasakan apa yang sedang nempel dalam dirimu. Nafasmu, fisikmu, tulangmu, dagingmu, kesehatanmu. Ya.
Kalau kamu susah untuk melakukan terapi syukur di pagi hari, sederhananya diam dan duduk saja, lalu lihat sekitarnya, lihat rumahmu, lihat barang-barang yang kamu miliki. Ya Allah, itu hadiah dari Allah. Rasakan dengan hati, saya terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih. 10 menit saja, sampai 15 menit itu sudah paling lama. Barulah silakan kamu beraktivitas. Ya, tingkatkan syukur. Lalu poin terakhir singkat saja saya ingin sampaikan. Sabar. Tapi sabar itu bukan diam. Sabar itu bukan lantas tidak melakukan apa-apa. Ya, karena sabar dan putus asa itu beda tipis. Sabar yang saya maksud adalah mengembalikan semua urusan kepada Allah, mempercayai bahwa Allah akan menyelesaikan semuanya. Allah yang selesaikan semuanya, saya cuma menjalani, itu sabar. Dan kemudian tidak merongrong, tidak memaksa Allah harus hari ini ya Allah, harus besok ya Allah, saya punya hutang deadline ya Allah, besok harus ada uang. Allah jangan didikte. Allah lebih tahu bagaimana caranya menyelesaikan semua permasalahan kita. Sekali lagi, dari tadi saya nyebutin hutang karena memang jujur itu masalah terbanyak, masalah terbesar yang orang rasakan saat ini. Ya, dilihat dari banyaknya peserta, pertanyaannya pasti tidak jauh-jauh tentang hutang. Kalau kamu lakukan ini, hal sederhana ini, ya, jangan dianggap karena ngomong di YouTube doang, ya. Jangan anggap ini gratisan juga, jangan ada mental gratisan. Setiap muncul di YouTube, mau ikut kelas, mau di YouTube, segera syukuri. Ya, sekali lagi, akhir dari video ini yang ingin saya sampaikan closingnya adalah syukur dan sabar. Itu akan meningkatkan energimu, energi positifmu. Ya, alam yang akan bekerja. Biarkan alam yang bekerja, karena engkau tuannya dari alam tersebut. Dari alam ini tuannya adalah Anda. Ya, agar kamu tidak diperbudak oleh dunia. Karena hakikinya kalau kita diperbudak dunia itu bagi saya tuh aneh. Kenapa saya katakan aneh? Karena memang manusia itu tuannya. Ya, manusia tuannya. Berpikir buruk aja Allah kasih keburukan. Alam memberikan keburukan. Gitu. Kalau berpikir baik, merasakan energi baik atau energinya semakin baik, ya Allah berikan kemudahan. Dan itu hukum pasti. Itu jangan khawatir. Syukur, maksimalkan. Sabar bukan berarti diam. Karena sabar itu menerima, sabar juga bermakna menyerahkan semua urusan kepada Allah, namun tetap ikhtiar. Itu sabar yang sebenar-benarnya sabar. Jadi tetap saja mau dikabulkan atau tidak dikabulkan sesuai asumsi waktunya kita. Tapi kalau kita tetap sabar, Allah tetap akan tunjukkan kemudahan-kemudahan itu. Ingat, mau jadi manusia ajaib itu sederhana teman-teman. Ikuti saja alurnya Allah. Ikuti saja alur atau kejadian yang sudah Allah berikan kepada kita. Kalau dirasa memang hati yang bermasalah, segera perbaiki hati. Kalau memang dirasa sikapnya yang salah sehingga menimbulkan dosa, menimbulkan nilai yang buruk bagi Allah, bagi kita juga, maka segera perbaiki. Ingat, doa itu berangkat dari 3 hal. Pikiran, ucapan, perasaan. Kemudian yang terakhir adalah tindakan. Nah, tindakan ini adalah sebuah bentuk gambaran atau apa yang ada dalam perasaan kita. Jadi doa dari pikiran, ucapan, perasaan itu akan tergambarkan lewat perilaku kita. Perbaiki 3 hal itu, pasti perbuatanmu akan baik. Perbaiki 3 hal itu, pikiran dan hatimu pasti akan menjadi manusia baik. Terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat. Senang bisa berbagi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tenang, gak akan lama akan ada video lagi karena padatnya aktivitas sudah mulai berkurang. Saya pamit. Semoga bermanfaat. Bagus beraja. Al-Fakir Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.